inilah kami Tuhan. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang bukan apa-apa Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sama-sama kami menerima lawatan lewat firman-Mu siang hari ini. Kami tahu kuasa Tuhan menguasai semua ini, menguasai hati pikiran kami, menguasai tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh merupakan kesukaan bagi kami, sukacita yang besar bagi kami karena kami boleh datang ke tempat ini beribadah, bahkan dipercayakan oleh Tuhan lewat gembala setempat untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kesempatan yang kedua. Saya ingin flashback sebentar bahwa gereja ini adalah tempat pertama saya Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. 2016 ya, waktu itu saya kaget sekali Bapak Ibu. Itu kesempatan pertama saya berdiri berhadapan dengan jemaat Tuhan. Kalau di kesempatan yang lain mungkin rayon ya, kita sudah sering dipercayakan pasti ya, atau ibadah pelwat misalnya. Dan saya waktu itu saya pikir cuma secara kebetulan, tetapi sesungguhnya Tuhan membawa saya pada suatu tugas panggilan untuk terlibat dalam pelayanan. Ya Bapak Ibu, panjang ceritanya. Saya kira kalau untuk berkhotbah saya tidak terlalu mau untuk terlalu saksi, karena firman Tuhan juga memakan waktu. Dan satu kesimpulannya saya membagikan bagi saya dan saudara bahwa sesungguhnya kita semua Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Tuhan akan pakai kita apapun itu. Mari kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan pakai saya, karena Tuhan ciptakan kita ada di dalam dunia ini bukan untuk kita menikmati dunia dan tenggelam di dalam dunia, tetapi ada yang Tuhan inginkan kita lakukan untuk Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan Amsal Salomo dalam Amsal 10 ayat 7a. Firman Tuhan ini, baik kita mengamati pembacaan pertama firman Tuhan. Kita baca bersama ayat 10, Amsal 10 ayat 7a. Pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menjadi ayat hafalan kita, menjadi suatu ayat yang sepertinya biasa kita dengar, kita pakai sebagai status. Atau kadang-kala dalam acara-acara kedukaan banyak sekali disinggung ayat ini. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi mari pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua mendapatkan sesuatu kebenaran firman atau suatu rahasia dalam firman Tuhan mengenai ayat ini Bapak Ibu. Kenangan dikatakan dalam pengertian bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang membekas dalam ingatan, membekas dalam ingatan, dan seringkali dikonotasikan kepada sesuatu atau seseorang yang sudah tidak bersama dengan kita, yang memberikan kenangan kepada kita untuk kita ingat. Sebelum kita masuk di dalam kenangan, saya ingin mengajak saya dan saudara untuk mengerti dulu apa definisi orang benar. Karena disebutkan setelah kenangan itu orang benar. Jadi
menjadi kenangan kepada orang benar. Orang benar yang bagaimana? Banyak referensi Alkitab yang menerangkan atau memberikan definisi bagaimana itu orang benar. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kata Mazmur 92 ayat 13 sampai 16? Kita lihat Mazmur 92 ayat 13. Kalau dalam kita membawa Alkitab elektronik, di situ di ayat 12. Dalam Alkitab dicatat dalam ayat 13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur 92 ayat 12, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia membunuh batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ayat firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat 7a tadi berkata, kenangan kepada orang benar. Dan kita bersyukur bahwa kita dibawa pada suatu pembacaan firman Tuhan, bahwa sesungguhnya orang benar itu ada syaratnya. Orang benar itu bagaimana Tuhan selalu bukakan bagi saya dan saudara. Kesempatan ini ada dua pohon yang dikatakan di dalam Mazmur 92, orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Terlalu banyak kalau kita akan bicara tentang kedua pohon itu. Tetapi pada kesempatan siang hari ini, saya rindu kita mau belajar bagaimana pohon korma itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 14, ayat 14 tadi dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pohon korma tumbuh di tempat yang tidak ada sampahnya. Pohon korma tumbuhnya di padang, tidak ada aktivitas yang kemudian buat sampah di situ. Jadi dia tumbuh di tempat yang baik. Haleluya. Mari orang benar, anak-anak Tuhan, tumbuh di tempat yang baik. Firman Tuhan katakan ditanam di bait Tuhan, dia akan bertunas di pelataran Allah kita. Di bait Tuhan adalah tempat yang baik. Haleluya. Bukan hanya secara fisik di tempat ini, di tempat bait Tuhan ini, tidak. Bukankah kita semua adalah bait Tuhan? Seperti kata kesaksian suami saya tadi, di rumah kita membuat bait Allah itu hadir di tempat pekerjaan kita. Karena apa? Bait Tuhan itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang tertanam dalam kehidupan saya dan saudara menjadi bait Allah, tempat Tuhan ada di sana. Kehidupan saya dan saudara menjadi bait Tuhan. Dan Bapak Ibu, ia akan bertunas di pelataran Allah kita. Tumbuhan tidak pernah akan hidup tanpa air. Walaupun korma itu tumbuhnya di padang gurun, kita akan lihat sebentar rahasianya. Tetapi pohon korma tumbuh pasti harus ada air. Harus ada air. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, mereka yang sudah pernah ke Israel pernah melihat bahwa di mana ada pohon korma, ada oasis, ada oase, ada danau, ada sumber air. Dia dekat dengan sumber air. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita kemudian lihat ayat 15. Ayat 15 di situ dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Pohon korma hidup hingga 100 tahun. Dia punya masa hidup yang panjang. Ya, dia masa hidupnya panjang. Dan Bapak Ibu tahu bahwa sepanjang hidupnya, sepanjang musim, di sana itu mayoritas kemarau ya Bapak Ibu, panas tandus.
tetapi sepanjang itu dia menghasilkan buah. Haleluya, puji Tuhan. Dan buahnya itu berisi, buahnya itu rasanya manis. Sudah kita bilang tadi, biarlah manis kau dengar Tuhan. Apakah kehidupan saya dan saudara berbuah sepanjang hidupmu? Berbuah yang manis, berbuah yang bergizi, seperti pohon korma. Karena engkau diibaratkan seperti pohon korma. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ayat 16, Bapak Ibu, untuk ayat 16 dalam Alkitab kita, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan itu adil. Walaupun di tengah padang gurun yang tandus, Tuhan mampu menumbuhkan pohon korma dan Tuhan menyediakan makanan baginya. Kita lebih dari pohon korma. Dunia ini penuh dengan ketandusan, tetapi kita percaya Tuhan menyediakan. Ya, Tuhan menyediakan dan tidak ada kecurangan. Tuhan adil bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan pelihara pohon korma, apalagi saya dan saudara. Jadi kita diciptakan untuk tujuan. Pohon yang walaupun hidup di tempat yang kering, tetapi Tuhan memeliharanya. Saya dan saudara hidup di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini, tetapi jangan menghanguskan kita. Jangan membuat kita kemudian mati di dalamnya. Karena kita punya air hidup yang akan menumbuhkan saya dan saudara. Puji Tuhan, sehingga kita bertunas seperti pohon korma. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 3, bagaimana kehidupan orang benar itu. Di dalam judulnya saja Bapak Ibu, di situ dikatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Orang benar sama dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Puji Tuhan. Saya bersyukur saya punya Allah yang hidup. Saya bersyukur saya punya Tuhan Yesus yang adalah sumber air kehidupan. Haleluya. Karakteristik pohon korma diibaratkan harusnya menjadi karakteristik dari kita, orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat. Pertama, dari pohon ini kita belajar bijinya. Bapak Ibu, biji pohon korma itu ditanam di tanah yang tandus, ya, di tanah yang tandus, di tanah berbatuan. Di kehidupan alaminya dia sudah diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tanah tandus, kering dan berbatuan. Dan kemudian dalam budidaya selanjutnya memakai tangan manusia. Apa yang dikerjakan manusia? Mengikuti polanya, pola tumbuh dari tumbuhan ini. Mereka meletakkan batu yang besar di atas tanah di mana benih atau biji ini ditanam. Mengapa Bapak Ibu? Karena di kehidupan alaminya pohon korma ini, bijinya ketika bijinya ditanam Bapak Ibu, karena kondisi yang berbatuan itu, dia akan kemudian bertumbuh ke bawah dulu. Dia bertumbuh ke bawah dulu karena pohon itu, tanaman itu butuh air. Jadi dia menancapkan akarnya ke bawah. Dia cari sumber air. Karena untuk sebuah biji yang mau tumbuh ke atas Bapak Ibu, dia perlu kekuatan. Sementara kalau dia masih biji, dia belum siap untuk menerobos
walaupun masih biji, dia untuk bertumbuh, dia tidak segera bertumbuh ke atas. Bukan menjadi Kristen yang instan, tetapi Kristen yang tertanam dan mencari sumber kehidupan kekal itu. Amin Bapak Ibu. Begitu dia mempunyai suatu kemampuan, akar-akarnya tertancap di sana, dia mendapatkan makanan dari sumber air itu, dia punya kekuatan yang besar untuk menerobos setiap batu yang menghalangi dia untuk tumbuh. Makanya secara sengaja kalau dia dipindahkan di tempat yang lain, dia tumbuh di tempat yang lain untuk dibudidayakan. Bapak Ibu tahu bahwa petani di situ akan kasih batu di mana dia tumbuh, mereka akan berbuat seperti hal yang sama supaya akarnya kuat. Karena Bapak Ibu tahu bahwa pohon ini besar dan tinggi. Di tengah badai dia harus kuat di sana, makanya dia harus menancapkan akarnya dalam sampai dia benar-benar mendapatkan sumber makanan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, alam adalah ujian bagi dia dan peran manusia adalah semacam cobaan bagi dia. Bukankah kehidupan saya dan saudara? Karena kalau Tuhan izinkan ujian dan Tuhan luaskan pencobaan itu datang dari kuasa kegelapan. Tuhan luaskan dan Tuhan menguji juga saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ujian itu datang dari Tuhan, tapi cobaan itu Tuhan izinkan dari kuasa kegelapan. Ya Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, sengaja ataupun tidak sengaja, itu akan mendatangi saya dan saudara, menguji saya dan saudara, mencoba saya dan saudara. Kalau kita berakar di dalam Tuhan, kita kuat. Amin. Kita terobos itu batu-batu yang mengganggu pertumbuhan iman percaya saya dan saudara. Dalam Yakobus 1 ayat 12 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan dan seterusnya. Kalau kita bertahan, kita akan berbahagia. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita dewasa iman. Iman yang dewasa, iman yang perlu proses. Haleluya. Bapak Ibu Saudara mau diproses Tuhan? Ya? Bapak Ibu mau diproses Tuhan? Puji Tuhan. Jangan jadi Kristen yang baik saja makan bubur. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Puji Tuhan, haleluya. Dan Bapak Ibu tahu bahwa akar ini dia menancap bisa sampai 7 meter ke bawah. Luar biasa Bapak Ibu. Dia berusaha keras untuk mencari air agar dia boleh bertumbuh. Puji Tuhan. Dan ketika akar itu mencapai air, dia berusaha untuk mengikat sedemikian besar air, sebanyak mungkin air untuk pertumbuhannya. Di dalam Kolose 2 ayat 7, di sana dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia Kristus. Puji Tuhan. Firman Tuhan selalu memberikan kita kebenaran, rahasia-rahasia yang dibukakan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah bosan, jangan pernah merasa kita sudah cukup kuat. Mari dalam kehidupan saya dan saudara, hari demi hari kita mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, karena di situ Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pohon kurma memberikan pelajaran buat saya dan saudara, pelajaran yang luar biasa. Tidak kebetulan Tuhan mencatat pohon kurma beberapa kali dalam Alkitab. Dan yang kemudian ketika pohon kurma itu bertumbuh, dia bertumbuh ke atas mencapai 15 sampai 25 meter. Tinggi sekali Bapak Ibu, tinggi. Tetapi dia kuat di tengah badai. Badai di padang gurun bukan badai yang cuma angin sepoi-sepoi Bapak Ibu. Memang dia pakar memang Bapak Ibu.
kencang sekali. Tetapi kalau pohon korma boleh tumbuh di sana, kita boleh lihat bahwa pohon itu adalah pohon yang kuat. Haleluya, puji Tuhan. Walaupun dia bertumbuh ke atas, dia kuat. Tetapi bukankah ketika kita bertumbuh ke arah Tuhan, kita pun akan menjadi kuat? Amin. Haleluya. Kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bertumbuh ke arah Kristus. Dalam Efesus 4 ayat 15, bertumbuh ke arah mana? Ke arah atas itu bicara ke arah Kristus. Dan yang kemudian kuat di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu masih bisa dengar? Baik, saya lanjutkan. Tidak ada penghalang ya? Kita sudah dewasa. Ya, haleluya. Bertumbuh ke arah Kristus dalam Efesus 4 ayat 15. Saya tidak akan baca ayat-ayat ini nanti. Mungkin kita akan catat saja. Kemudian kuat di dalam kekuatan kuasanya dalam Efesus 6 ayat 10. Kolose 1 ayat 11. Dan Bapak Ibu, dan ketika kita bertumbuh ke atas, bukankah itu juga bicara bahwa kita bisa dilihat, mata orang akan bisa terjangkau oleh mata orang, ya. Kalau tinggi kita pasti orang-orang lain bisa lihat. Baiklah kehidupan saya dan saudara bisa dilihat oleh orang lain, ya, bisa dilihat. Bisa dilihat juga pengertiannya apa, bisa dinikmati, jadi ada manfaat kehidupan saya dan saudara, berdampak, berguna kehidupan saya dan saudara. Orang yang benar itu harus bisa dilihat. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yang terlihat saat kita masih hidup, yaitu apa yang nampak atau yang keluar. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saya mencatat di dalam catatan saya ini bahwa pohon korma itu sebuah pohon yang banyak manfaatnya, mulai dari daun hingga ke akarnya. Saya catat di sini, saya bagikan buat saya dan saudara untuk kita mengerti bahwa kita harus berdampak. Orang benar itu harus berdampak. Daun dari pohon korma dipakai untuk gazebo, untuk kerajinan, untuk keranjang, bahkan daun mudanya bisa dimakan. Kemudian apa? Pelepahnya bisa jadi sapu. Dia sama seperti dia satu rumpun ya, seperti di pohon kelapa ya Bapak Ibu. Dia boleh jadi sapu, boleh jadi tongkat. Kemudian apa? Dahannya boleh jadi jembatan atau bahan konstruksi karena kuat sekali. Dan kalau kita potong kayu-kayunya bisa jadi gelang atau perhiasan. Apalagi Bapak Ibu, getahnya bisa jadi sirup. Sabuk sari dari bunganya itu Bapak Ibu bisa menjadi sumber kesuburan. Kesuburan bagi kalau kita ingin mencari anak gitu Bapak Ibu, makan ini cepat. Ya, cepat hamil. Ada vitamin B kompleks untuk daya tahan tubuh. Kemudian apa? Buahnya itu bisa jadi sirup juga, bisa jadi kue, dipakai untuk kue. Dan bijinya merupakan makanan ternak, pakan ternak, dan juga digunakan untuk minyak. Tidak ada yang terbuang. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari siang hari ini firman Tuhan mau mengantar saya dan saudara. Mari kehidupan saya dan saudara itu berguna, berdampak yang positif, bermanfaat, sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan bagi Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Kolose 1 ayat 10 di situ dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Berkenan kepadanya, kemudian apa? Memberi buah
Masihkah dalam kehidupan saya dan saudara kita bersikap menjadi kesaksian yang menjadi berkat? Hidup kita pakai jadi berkat? Korma tadi dari batang tuh semuanya bermanfaat yang baik. Apakah mulut kita ini jadi berkat? Apakah kemudian mata kita menjadi mata yang menjadi berkat? Jangan jadi cuma nyanyi-nyanyi itu lagu sekolah minggu. Tanganku kerja buat Tuhan. Apakah itu kita lakukan untuk Tuhan? Kehidupan saya dan saudara. Kemudian kaki kita jadi berkat. Kita boleh menjadi kesaksian. Kita mau saksikan bahwa Tuhan itu baik. Kita mau datang di ibadah. Kita mau datang ke tempat-tempat yang kemudian kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan. Kemudian tangan kita jadi berkat. Seluruh kehidupan saya dan saudara, mari kita mau pakai menjadi berkat. Haleluya Bapak Ibu. Jangan kalah dengan pohon korma. Kita lebih dari itu. Tuhan menciptakan saya dan saudara. Ada talenta, ada karunia, ada kemampuan. Bahkan kehidupan saya dan saudara harus mencerminkan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Masihkah jari-jari kita jadi berkat? Sekarang saya lihat Bapak Ibu, kalau bikin status di medsos, di sosial media, bahkan hamba Tuhan menjadi batu sandungan. Ingat Bapak Ibu, pandemi ini memurnikan saya dan saudara, baik hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan. Mereka tidak melihat engkau berkhotbah di sini. Kadang-kala mereka hanya melihat jari-jarimu yang kau tuangkan di media sosial. Karena apa? Di situ saling mengikat. Saya tidak berteman dengan saudara. Begitu saya tag teman yang lain yang berteman dengan saudara, mereka lihat Bapak Ibu. Jari-jarimu jadi berkat. Jangan jadi batu sandungan. Ya, puji Tuhan. Jangan kalah dengan pohon korma. Jangan kalah dengan pohon korma. Puji Tuhan. Bapak Ibu. Dan satu hal lagi tentang pohon korma. Di dalam pohon korma itu, begitu dia tumbuh, dia banyak memberikan berkat. Dan bahkan semua apa yang ada padanya itu jadi berkat, bermanfaat. Tetapi ini yang ingin saya bawa kepada saya dan saudara. Ketika saya ingin menulis atau membuat renungan ini, sebenarnya bukan ke situ Bapak Ibu. Saya mau bicara tentang orang benar yang masak, kemudian dia meninggal itu jadi berkat. Tetapi kemudian kenapa Bapak Ibu? Saya juga tidak habis pikir, tapi kemudian saya mengucap syukur pada Tuhan. Wow, saya katakan pada suami saya, ada rahasia yang Tuhan ingin sampaikan di tempat ini. Apa itu? Mari kita lihat. Pohon korma adalah gambaran orang benar. Tadi kita sudah baca. Dan ketika pohon korma itu mati, sisa-sisanya ada di situ. Dan apa yang terjadi? Begitu orang melihat di padang gurun, orang melewati padang gurun Bapak Ibu, kemudian dia melihat pohon korma yang sudah mati. Dia tahu di situ pasti di sekitarnya ada oase, ada danau, ada sumber air. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun korma sudah mati, tetapi dia boleh menjadi berkat. Dia boleh menjadi tanda yang baik. Apakah Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, ketika kita mati, kita boleh menjadi kenangan yang baik, mendatangkan berkat? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pohon korma tidak bisa hidup tanpa air, dan bahkan pohon-pohon yang lain, makanya dia tumbuh di daerah yang ada air. Dan kalau kita gali akarnya, kita juga akan menemukan air di sana. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang membekas pada ingatan? Apa yang selalu teringat? Apa yang menjadi sisa-sisa? Marilah tetap menjadi berkat. Haleluya Bapak Ibu.
Puji Tuhan, haleluya. Kenapa saya katakan dalam ayat pembacaan tadi, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Kemudian firman Tuhan katakan dalam Mazmur tadi bahwa orang benar itu seumpama pohon korma. Karena apa Bapak Ibu? Ini membawa kita kemudian mengerti bahwa orang benar bukan saja dia menjadi berkat saat dia sudah mati, tetapi dia menjadi berkat saat kehidupannya. Karena ketika itu dia juga diingat. Haleluya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Jadi ada hubungannya. Karena kalau kita mati, kita meninggalkan kenangan yang baik, tentu kenangan semasa kita masih hidup. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pohon korma semasa dia masih hidup, dia menjadi berkat, sehingga dia kemudian menjadi tanda. Orang melihat pohon korma pun yang mati, pohon korma itu menjadi tanda mendatangkan berkat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di sekitar pohon korma saya katakan tadi ada mata air, dan itulah orang benar. Ya, orang benar itu biarlah kehidupan saya dan saudara seperti pohon korma. Seperti yang saya katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan ini membukakan rahasia buat saya dan saudara. Ketika saya kemudian belajar tentang firman Tuhan ini, karena saya ingin membawa kita pada pembacaan tentang Nabi Elisa. Nabi Elisa di dalam 2 Raja-Raja 13 itu kemudian ayat 21 di situ dikatakan Bapak Ibu, ketika dia sakit, dia mati, tulang-tulangnya itu bisa membangkitkan orang yang mati. Tulang-tulangnya. Elisa adalah nabi Tuhan. Elisa adalah orang benar. Ketika dia mati, dia masih berdampak Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Kalau kita mau berdampak seperti Elisa, yang bisa menghidupkan orang lain, menghidupkan orang yang lain yang mungkin terpuruk, tetapi ketika mereka melihat kita kena atau mengingat kenangan tentang kita, mereka dibangkitkan, mereka dikuatkan. Haleluya, puji Tuhan. Iman mereka yang mungkin sudah mati Bapak Ibu, ketika kena dengan tulang-tulang kita, ketika kena dengan kenangan-kenangan kita, mereka mengingat kita semasa hidup, mereka dikuatkan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Itu di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru Bapak Ibu, ketika Stefanus dirajam, ada Saulus yang berperan atas kematiannya. Stefanus menjadi martir Bapak Ibu. Tetapi rencana Tuhan lewat kematian Stefanus, bukankah Saulus menjadi Paulus? Haleluya. Karena apa Bapak Ibu? Ketika pertemuannya dengan Tuhan, Tuhan bilang, akulah yang engkau aniaya. Jadi kenangan kepada Stefanus menjadi berkat pertobatan bagi Saulus menjadi Paulus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kata orang, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, orang benar mati meninggalkan berkat. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kemudian melihat, saya pada menjelang terakhir ini Bapak Ibu, Alkitab mencatat dengan jelas tentang pohon korma itu ada di Keluaran 15 ayat 27. Kita lihat, minta tolong media untuk mengadir. Ya, di sana dikatakan sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Haleluya. Bapak Ibu, jemaat di sini jemaat apa? Jemaat Elim. Mengapa saya katakan kepada suami saya, wah
Oke, berawal Bapak Ibu. Mereka tiba kemudian di Marah. Di sana mereka ingin air dan ada persungutan di sana. Dicatat dalam Alkitab ada persungutan di sana, tetapi di Elim tidak ada persungutan. Jadi di tempat ini Bapak Ibu, engkau punya 70 pohon korma, engkau ada 12 mata air. Jangan ada di tempat ini persungutan. Amin. Haleluya. Jangan cuma pakai nama Elim, tetapi kehidupanmu tidak ada korma, tidak ada mata air. 70 korma, pohon korma, suatu angka yang banyak yang Bapak Ibu, bukan sedikit. Dan itu juga bicara tentang 70 murid. Jemaat Elim menjadi murid Tuhan. Amin. Murid yang mengabarkan tentang Yesus, menjadi kesaksian. Haleluya, puji Tuhan. 12 juga itu bicara tentang apa? Tentang 12 murid Tuhan secara khusus. Dan bicara tentang 12 suku Israel. Kita adalah Israel Tuhan. Haleluya. Jemaat Elim harus menjadi jemaat yang jadi berkat sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, rahasia firman Tuhan ada di sini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika di Marah ada persungutan, di Elim tidak ada persungutan. Di Marah ada kepahitan, di Elim jangan ada kepahitan. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita punya kepahitan kepada hamba Tuhan sesama, kepada orang lain, itu entah itu teman, saudara kita. Jangan ada kepahitan. Kita belajar mengampuni. Bapak Ibu, kita belajar mengampuni. Jangan ada sungut-sungut. Jangan pasti Bapak Ibu. Memulai masalah langsung meraju, jadi sungut-sungut. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah dewasa, puji Tuhan. Orang yang dewasa seperti pohon korma yang tumbuh di tengah padang, di tengah batu, dan bahkan dia bertumbuh terus ke atas di tengah badai kehidupan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di Elim ada sumber air. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau firman Tuhan boleh tersampaikan di jemaat ini, di jemaat Elim. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Satu hal yang ingin juga saya ingatkan Bapak Ibu, di padang gurun ada foto Morgana. Foto Morgana itu ilusi. Saking panasnya orang kalau melihat itu seperti air. Ya, seperti air. Jangan kita jemaat Elim menjadi Kristen foto Morgana. Orang mengharapkan ada air di situ, begitu didatangi, nyanda putih. Ya, Bapak Ibu, kita bukan Kristen yang foto Morgana. Kita jemaat Tuhan, orang benar, yang dimana Tuhan temukan bahwa kita betul-betul adalah orang benar. Puji Tuhan, bukan foto Morgana, cuma action, atau kadang-kala cuma status. Oh, status orang benar, tetapi kehidupannya tidak memancarkan kebenaran Tuhan. Statusnya orang benar. Begitu orang lihat di kenyataan, apa kenyataannya? Batu sandungan. Ya Bapak Ibu, Saudara dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang benar itu menjadi sesuatu yang bisa dilihat, bisa dinikmati, menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk hormat kemuliaan Tuhan. Orang benar foto Morgana tidak akan menjadi kenangan yang mendatangkan berkat. Maka dari itu kita belajar dari firman Tuhan Bapak Ibu ya. Siang hari ini kita berakar dulu, cari air baru tumbuh. Karena di mana korma, di situ ada mata air. Kemudian apa? Ketika akar kita menjadi kuat, ada kekuatan yang menyingkirkan batu dan kita bertahan untuk bertumbuh di tengah badai. Kemudian kita menjadi berkat, kita bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan.
firman Tuhan pada kesempatan yang hari ini. Orang benar, Alkitab catat, seumpama pohon korma yang kehidupannya, kenangannya mendatangkan berkat. Puji Tuhan. Saya tibakan di sini firman Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan akan kemudian memetraikan firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa tidak kebetulan di tempat ini nama gerejanya di PDI Elim, ya, tidak kebetulan. Dan firman Tuhan siang hari ini tidak kebetulan. Bukan mau saya, tetapi mau Roh Kudus untuk disampaikan bagi kita semua. Puji Tuhan. Saya rindu kita menyanyi, saya undang singers dan musik. Hidup ini adalah kesempatan. Kita semua bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Amsal tadi bilang, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Kalau hidupmu tidak mendatangkan berkat, tidak ada kenangan yang akan mendatangkan berkat bagi orang lain. Untuk itu, selama kita masih hidup, kita melayani Tuhan dan jadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan dan